Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Pada kali ini edisi perdana dalam acara Ngulik Ngobrol Unik Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama saya Agung Suryanto akan membahas mengenai mekanisme penanganan pelanggaran di masa pandemi COVID-19 di Bawaslu Sukoharjo. Pemilihan adalah perwujudan hak asasi setiap manusia. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menetapkan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara hingga saat ini pandemi COVID-19 masih saja terus meningkat. Akankah dilema kesehatan dan pengawasan pilkada bisakah dilakukan secara bersamaan? Tentunya sahabat Bawaslu, khususnya masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ingin mengetahui bagaimana mekanisme kesiapan pelaksanaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo di masa pandemi COVID-19. Telah hadir di ruang media center Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki. Mari kita bahas bersama. Pak Rohmat Basuki yang membidangi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Agung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Di masa pandemi COVID-19, bagaimana peran, tugas, dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pilkada lanjutan? Langsung saja kita diskusikan bersama Kordi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki. Pak Rohmat. Perpu nomor 2 tahun 2020 itu sudah menetapkan juga bahwa pilkada akan dilanjutkan atau pemungutan suara akan dilanjutkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Demikian juga diperkuat dengan keluarnya PKPU nomor 5 tahun 2020 kemarin. Itu lebih menjadikan dasar hukum lagi bahwasannya pilkada tetap akan berlanjut dan ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni tahun 2020 kemarin dan itu kemarin sudah kita mulai, yaitu dengan terutama di jajaran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan pengaktifan kembali Panwascam dan juga pengawas tingkat desa gitu ya. Memang harus di Sukoharjo itu memang dalam konteks pandemi kita memang agak berat gitu kalau dikatakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo itu nomor 3 terbanyak se-Jawa Tengah. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri di Kabupaten Sukoharjo gitu kan. Tetapi apapun juga bahwa kita di Bawaslu atau di jajaran penyelenggara pilkada bahwa keputusan itu akan tetap kita laksanakan. Mau tidak mau, suka tidak suka bahwa kita itu harus selalu siap. Nah, mengenai kesiapan tentu saja kita melihatnya juga harus bagaimana sih sebenarnya kita tetap bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal tetapi juga menjaga keselamatan dan kesehatan dari jajaran kita. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan penerapan protap kesehatan, Mas Agung. Nah, protap itu harus kita laksanakan secara ketat terkait dengan proses atau mekanisme bagaimana kita melakukan pengawasan dan juga penanganan pelanggaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kesiapan jajaran Bawaslu saat ini sudah lengkap. Sudah sangat lemah dan kita juga sudah sangat siap untuk melakukan mekanisme pengawasan terhadap tahapan-tahapan pilkada yang sudah dimulai tanggal 15 Juni tahun 2020 kemarin. Bagaimana kesiapan mekanisme terhadap penanganan pelanggaran itu sendiri? Seperti kita ketahui bahwa untuk mekanisme penanganan pelanggaran kita secara prinsip kita masih berdasarkan pada Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 secara prinsip. Akan tetapi dengan adanya kondisi yang khusus, maksudnya kondisi khusus dengan pandemi COVID-19 ini, Bawaslu RI sudah mengeluarkan yang namanya itu surat edaran terkait dengan penanganan pelanggaran, yaitu surat edaran nomor 024 tahun 2020, di mana dalam mekanisme penanganan pelanggaran itu kita bisa menggunakan teknologi informasi, Mas Agung. Jadi kita bisa melakukan teknologi informasi untuk melaksanakan proses-proses mekanisme penanganan pelanggaran seperti itu. Oh, kalau itu terkait koordinasi dengan eksternal, bagaimana kesiapannya? Ya,
Jadi kalau terkait dengan kondisi koordinasi eksternal, terutama kita nanti akan melakukan rapid test, Mas. Terkait dengan jajaran-jajaran kita, terutama di Panwasam dan juga PPD gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan eksternal kita, terutama Dinas Kesehatan terkait dengan rapid test itu, yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Akan tetapi juga kita juga bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang tergabung dalam sentra Gakumdu, terutama dalam saat ini adalah untuk mekanisme penanganan pidana pemilihan. Jadi bagaimana kita nanti melaksanakan koordinasi, apakah kita melakukan tatap muka atau dengan daring, itu akan segera kita lakukan sehingga nanti dalam kondisi pandemi ini kita tetap bisa melakukan mekanisme penanganan pelanggaran itu secara maksimal tanpa terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, menarik. Terkait tadi Pak Rohmat juga bilang terkait masalah Gakumdu. Sampai hingga saat ini Bawaslu RI telah mengeluarkan SE pengaktifan kembali, otomatis bahwa pilkada lanjutan akan segera dimulai. Betul. Bagaimana reaksi ataupun koordinasi dengan tim Gakumdu sendiri yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan hingga saat ini? Ya. Sampai saat ini kami masih akan melakukan koordinasi. Jadi kami memang baru pengaktifan baru kemarin ya Mas Agung ya. Jadi kami belum melakukan koordinasi secara langsung, tetapi secara prinsip bahwasanya saya sempat berkomunikasi juga dengan pihak kejaksaan dan juga pihak kepolisian. Mereka secara prinsip juga sudah siap gitu loh. Apakah nanti dalam koordinasi itu kita melakukan via daring ataupun nanti dengan tatap muka, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi dengan kondisi ini memang bahkan untuk persidangan umum aja menggunakan daring, maka ada kemungkinan nanti dalam koordinasi kita juga menggunakan sistem daring, kan seperti itu. Oke Pak Rohmat, lanjut. Terkait ini kan pilkada, apakah berbeda dengan pemilu, jenis-jenis pelanggarannya itu? Secara prinsip sebenarnya sama saja ya Mas, secara prinsip ya. Jadi ada yang namanya itu pidana pemilu atau pidana pemilihan, kemudian administrasi, etik, juga netralitas. Itu kan sama saja. Hanya yang menjadi yang secara spesifik itu yang membedakan adalah undang-undangnya. Undang-undangnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk pemilu itu kita melihatnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana di situ juga terkait dengan pileg, pilpres dan juga DPD kan seperti itu. Tetapi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini kita masih untuk melakukan atau untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah. Secara prinsip seperti itu. Artinya jenis pelanggarannya tetap sama, walaupun regulasinya berbeda. Betul. Ya. Gitu. Pak Rohmat, hingga saat ini Bawaslu Sukoharjo telah melakukan penanganan terhadap pelanggaran. Betul. Itu tren kasus yang signifikan di Sukoharjo itu apa saja? Terima kasih. Dari beberapa kasus yang sudah kita tangani terhadap tahapan pilkada yang sudah berjalan nih Mas Ege, itu trennya itu ternyata adalah bahwa netralitas ASN. Nah ini memang sesuatu yang saya kira itu umum artinya bahwa daerah yang melakukan pilkada pasti melakukan mobilisasi ASN. Ini yang memang salah satu prioritas kita dalam hal ini untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Yang pertama adalah netralitas ASN, kemudian yang kedua mengenai politik uang, kemudian yang ketiga adalah kampanye terselubung. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam kondisi pandemik ini banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Kami harapkan bahwa bantuan sosial itu betul-betul murni. Betul-betul murni artinya memang itu bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Jangan sampai terjadi yang namanya itu kampanye terselubung kan seperti itu. Karena apa? Secara etis juga tidak bagus lah kan seperti itu. Jadi intinya di Kabupaten Sukoharjo ini pelanggaran yang cukup tinggi hingga saat ini kan pelakunya ASN. Betul. Apa langkah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk menekan ASN itu? Ya, yang pasti kita sudah mengirimkan surat himbauan ataupun surat istilahnya ya himbauan kepada pihak-pihak terkait, terutama yang terkait dengan ASN, kemudian juga dengan pihak kepolisian, kemudian juga dengan pihak dari TNI, bahwasanya netralitas itu kan mutlak. Artinya mutlak itu bahwa netralitas ASN, netralitas Polri, kemudian netralitas TNI, itu kan tidak tergantung dengan yang namanya itu tahapan pilkada atau tahapan pemilu. Ya.
Tetapi bahwa semenjak mereka diangkat ataupun mereka mengucapkan sumpah janji, pada saat itulah netralitas itu harus sudah mulai berlaku sampai dengan mereka purna tugas atau pensiun, kan seperti itu. Jadi kami harapkan dengan himbauan itu tetap dilaksanakan, kan seperti itu. Pak Rohmat, dari kasus pelanggaran yang jenengan jelaskan, yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu berasal dari temuan atau laporan dari masyarakat? Dari beberapa pelanggaran netralitas yang terutama netralitas ini Mas Agung ya, yang kita tangani itu memang sebagian besar masih dalam bentuk temuan. Hanya ada satu kemarin yang laporan itu. Dan itu juga menjadi PR besar kita, artinya bahwa kita harus lebih memaksimalkan sosialisasi terkait dengan masalah pelaporan, mungkin juga terkait dengan masalah pelanggaran, sehingga masyarakat itu bisa tahu, kemudian juga tidak takut untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Itu yang akan coba di Bawaslu Kabupaten lakukan, sehingga kami berharap sekali bahwa laporan dari masyarakat itu lebih banyak dari temuan, karena dengan adanya laporan itu mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran politik dari masyarakat itu sudah meningkat gitu kan. Jadi kami harapkan untuk bisa menjadi partner kita sebagai pengawas partisipatif gitu kan. Jadi mereka bukan hanya sebagai masyarakat sebagai objek, tetapi bagaimana juga mereka itu bisa menjadi pelaku. Dalam hal ini jadi pelaku bisa lewat penyelenggara atau lewat pengawas partisipatif gitu Mas. Nah, upaya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu dalam mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pengawasan pilkada itu upayanya, langkahnya seperti apa? Jadi yang pasti kita sudah melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sukoharjo ini, misalnya dengan teman-teman dari disabilitas, kemudian dengan pramuka, juga dengan ASN-ASN. Tetapi memang ada satu lagi program yang ini memang turunan gitu Mas, turunan dari Bawaslu RI, yaitu namanya itu SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif gitu. Dan kemarin dari data yang ada itu peminatnya cukup banyak di Sukoharjo ini, hampir mencapai 50-an. Tetapi setelah ada proses selanjutnya, terakhir itu yang sekitar 30-an orang. Kami harapkan dari 30 orang ini ada dampaknya. Artinya ada dampaknya, dia bisa menyalurkan ke lingkungannya, paling tidak kepada keluarganya. Nah, dari efek-efek multiplier inilah kami harapkan nanti bahwa partisipatif masyarakat itu untuk menjadi pengawas itu tinggi. Jadi memang ada beberapa program yang sebagian sudah kami lakukan, tapi sebagian masih dalam progres. Diharapkan itu tadi, kami berusaha untuk paling tidak itu memberi semacam masukan kepada masyarakat ataupun menyadarkan bahwa iki pilkada ini adalah milik kita, bukan milik penyelenggara, bukan milik pemerintah, tetapi milik rakyat, milik masyarakat. Jadi kedaulatan suara mereka itu yang harus kita jaga dengan cara bagaimana mereka juga berani melaporkan, tidak hanya datang ke TPS kemudian mencoblos. Jadi kalau tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam hal ini mencoblos ke TPS, tetapi kita berharapkan juga dengan kualitas dari pilkada itu. Jadi kualitas pilkada itu tidak hanya ditentukan dari tingkat partisipasinya, tapi bagaimana pilkada itu bisa berlangsung dengan baik, jujur, adil, mandiri, dan dengan sedikit pelanggaran. Itu yang kami harapkan. Ya. Pak Rohmat mengatakan bahwa kualitas pemilu itu harus berkualitas. Betul. Namun setiap event pemilihan tak lepas itu dari penanganan pelanggaran. Betul. Pola penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara pola, kita bicara juga tentang mekanisme ya Sagung ya. Mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu secara umum itu jelas ada dua. Yang pertama adalah temuan, kemudian yang kedua adalah laporan gitu kan. Itu satu, dasarnya itu dulu. Nah, temuan ini berasal dari mana? Temuan itu adalah berasal dari jajaran kita. Jajaran pengawas yang baik di tingkat PTPS maupun nanti kalau untuk skup kabupaten sampai Bawaslu kabupaten.
Kemudian yang namanya laporan itu tentu dari masyarakat. Tetapi laporan ini juga mempunyai syarat-syarat nih Mas, terutama juga bahwa laporan itu harus berasal dari masyarakat yang mempunyai hak pilih. Ya, yang punya hak pilih. Karena kalau dia tidak punya hak pilih, dia tidak bisa untuk sebagai pelapor. Nah, dari proses misalnya kita bicara masalah laporan, dari laporan masyarakat itu nanti akan kita masukkan dalam form, Mas, namanya form A2. Oke. Jadi dari form itulah kemudian kita register, dan apabila itu sudah kita register, maka kita akan melakukan klarifikasi. Nah, dari klarifikasi inilah yang kemarin menjadi fokus utama dari Bawaslu RI terkait dengan keluarnya surat edaran nomor 0254 itu tadi. Apakah kita melakukan langsung, tapi ternyata di SE itu menyebutkan bahwa kita bisa menggunakan klarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, bagaimana teknologi? Mungkin bisa dengan Fitcon, atau mungkin kita bisa minta kepada Panwascam untuk menyiapkan alat di sana, sehingga kita bisa melakukan klarifikasi dari sini, dari rumahnya beliau dan sebagainya. Itu secara teknis saja nanti bisa kita lakukan. Oke, cukup menarik. Bisa lebih dalam lagi ya Pak ya? Yeah. Terkait masalah pola tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai alur dari temuan dan laporan. Yeah. Sementara untuk durasi waktu, durasi waktu penanganan pelanggaran bagaimana? Yeah. Jadi durasi waktu untuk penanganan pelanggaran itu baik temuan atau laporan itu paling tidak itu bisa dilaporkan atau menjadi temuan. Yeah. Itu maksimal 7 hari setelah dinyatakan, setelah diketahui. Setelah diketahui. Jadi bukan pada saat kejadian. Setelah diketahui itu maksimal 7 hari itu bisa dilaporkan. Nah, kemudian pada waktu proses kajian, dan ini pada waktu setelah dia diregister, artinya dia diregister itu memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil misalnya dia harus ada pelapor, kemudian ada terlapor, kemudian alamat, kemudian usia dan sebagainya. Kemudian syarat material, ada saksi, ada alat bukti, ada bukti, kan seperti itu. Kalau semuanya terpenuhi, maka kita bisa baru register. Nah, pada setelah proses register ini, kemudian ada yang namanya kajian Mas Agung. Dan kajian ini berlangsung selama 3+2 hari kalender. Hari kalender. Ya, memang sangat pendek sekali. Sabtu Minggu jalan tetap sama, tetap jalan. Jadi kalau kita flashback ke pemilu kemarin itu 14 hari kerja. Tapi kalau di pilkada ini lebih pendek dan di 3+2 hari kalender. Nah, kenapa dikatakan 3+2 bukan langsung 5 hari gitu ya Mas ya? Karena di 2 hari terakhir itu adalah penambahan keterangan. Penyempurnaan keterangan dari saksi-saksi atau pihak-pihak terklarifikasi yang kita panggil untuk atau kita undang untuk klarifikasi. Nah, oke. Terkait tadi yang klarifikasi secara Fitcon menggunakan IT, itu hanya menerapkan undang-undang di pemilu, namun bukan penerapan di undang-undang IT-nya ya. ITE. Undang-undang ITE. Saya kira gini, kalau kita kembali ke masalah undang-undang ITE atau undang-undang pemilu, kita harus melihat dalam konteksnya ya Mas ya. Dalam hal ini, kalau kita melakukan misalnya teknik klarifikasi dengan Fitcon, kita jelas acuan kita untuk sementara ini adalah SE 0254 itu. Karena untuk revisi terkait dengan Perbawaslu mengenai penanganan pelanggaran ini sedang dalam proses di Bawaslu RI. Kalau undang-undang ITE, nah ini saya kira juga tidak jadi masalah karena kita hanya melakukan klarifikasi undangan. Dalam melakukan klarifikasi kan kita belum tahu juga apakah ini benar atau salah, makanya kita undang kan seperti itu. Itu tidak menyalahi aturan. Hasil dari klarifikasi secara Fitcon itu keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan, karena memang sudah ada payung hukum untuk terkait dengan penggunaan teknologi informasi ini. Oke sahabat Bawaslu, kali ini bisa nanti lebih dalam lagi bahwa Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu sampai saat ini telah siap, bahkan sudah telah koordinasi dengan eksternal, baik dari jajaran Kejaksaan, Polri maupun dari jajaran yang di bawahnya. Pak Rohmat, untuk strategi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam memaksimalkan penanganan pelanggaran, itu tahapan pelaksanaan pada pilkada kali ini bagaimana? Jadi gini, penanganan pelanggaran itu adalah proses terakhir gitu Mas ya. Jadi proses terakhir
dari yang namanya itu pengawasan. Seperti kita tahu bahwa tugas Bawaslu itu kan pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan. Nah, selama proses pencegahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan ada kepatuhan terhadap pencegahan-pencegahan itu, saya kira untuk penanganan pelanggaran akan bisa kita tekan. Tetapi kalau ternyata dengan apa yang sudah kita lakukan ternyata tetap dilanggar, maka penindakan pelanggaran atau penanganan pelanggaran menjadi proses terakhir. Dan untuk memaksimalkan ini ternyata kami juga berharap kepada masyarakat juga. Bagaimana mereka bisa atau mau melaporkan atau paling tidak memberi informasi awal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Seperti kita ketahui bahkan banyak masyarakat itu yang merasa takut untuk sebagai pelapor. Tetapi mereka juga bisa melakukan informasi kepada kami, baik melalui email, baik melalui WA, atau baik melalui media sosial yang kita punya, mereka bisa memberi informasi awal. Nah, dari informasi awal inilah yang akan kami telusuri. Jadi kalau mereka merasa takut sebagai pelapor, berilah kami informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran itu. Saya kira itu juga sangat bisa memaksimalkan peran dari Bawaslu di tataran penanganan pelanggaran itu. Artinya strategi itu harus bersinergi dengan pelaksanaan pilkada ya? Betul, betul. Pada dasarnya strategi itu seefisienkah apakah? Saya kira gini, kalau kita bicara masalah efisien atau tidak, terutama dari fungsi penanganan pelanggaran, kita harus melihat juga peran dari masyarakat gitu loh. Jadi penanganan pelanggaran itu bisa efisien seandainya ada kesadaran juga dari masyarakat, terutama kesadaran untuk kesadaran politiknya itu. Misalnya gini, ada banyak orang yang melakukan misalnya informasi awal, Mas di sini ada seperti ini di sini. Setelah kita telusuri ternyata mereka nggak mau memberi informasi selanjutnya dan sebagainya. Sehingga kerja kita kan tidak bisa maksimal kan seperti itu. Nah, kami ingin supaya masyarakat terutama juga bekerja sama dengan Bawaslu, mari kita jaga semuanya ini. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat menjadi pengawas partisipatif tadi. Pengawas partisipatif tidak hanya mengawasi saja, tapi mereka juga berani melaporkan atau paling tidak juga berani memberi informasi awal kepada kami. Dari hal-hal itulah, maka kita bisa melakukan proses-proses penanganan pelanggaran. Karena seperti kita ketahui bahwa sangat tidak mungkin sekali kita yang dengan jajaran kita yang berjumlah berapa itu untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada secara secara langsung gitu kan jelas sangat tidak mungkin. Nah, disinilah sebenarnya peran-peran masyarakat itu bagaimana kita bisa memaksimalkan pengawasan kita lewat masyarakat. Kita pinginnya bahwa masyarakat itu juga bekerja sama dengan kita, bagaimana kita menjaga bagaimana pilkada itu bisa. Tidak hanya, jadi pilkada ini tidak hanya milik penyelenggara Mas Agung. Pilkada ini pada dasarnya milik masyarakat, seperti saya sampaikan tadi. Jadi ada kesadaran itu. Jadi baik buruknya pilkada, ataupun misalnya berkualitas atau tidaknya pilkada, pertama mungkin dari masyarakat dulu. Kemudian yang kedua dari penyelenggara, kan seperti itu. Okay. Selain dari penyelenggara dan masyarakat tentunya juga dengan pemerintah. Betul. Apalagi ini pemerintah juga masuk. Sementara apakah nggak jadi bumerang? Kalau sampai saat ini tadi Pak Rohmat mengatakan bahwa ASN Sukoharjo mendominasi tingkat pelanggaran. Gitu. Ya saya kira kalau menjadi bumerang atau tidak, makanya itu tadi saya sampaikan bahwasanya kita akan menindak apapun bentuk pelanggaran itu. Kita tidak pandang bulu terkait dengan itu. Makanya kami berharap bahwa ASN Sukoharjo mematuhi aturan-aturannya, terutama undang-undang ASN itu. Mari kita jagalah gitu loh. ASN sebagai pamong atau sebagai pelayan masyarakat kita profesional gitu kan. Jadi ASN jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis seperti himbauan kita gitu loh. Bahwasanya sanksi-sanksi itu pasti ada seandainya itu memang memenuhi syarat material dan formalitas juga terbukti ada dugaan pelanggarannya kan seperti itu. Pak Rohmat, maaf, kalau tidak salah itu secara spesifik Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan TNI, Polri dan ASN ya? Betul. Itu ada, jelas ada. Kalau kita melihat memang Perbawaslunya itu nomor berapa saya lupa, yaitu pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Polri itu saya lupa. Mungkin Mas Agung masih ingat terkait dengan itu ya. Jadi kita memang mempunyai kewenangan di pasal 30 huruf E Undang-Undang Pilkada tahun 2016,
kita mempunyai kewenangan untuk melakukan atau menindaklanjuti setiap bentuk laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Nah, di sini mengandung makna bahwasanya Bawaslu itu istilahnya haram hukumnya untuk menolak laporan terkait dengan netralitas ASN ataupun TNI Polri itu. Keren. Ya, hanya memang nanti rekomendasinya ini hasil kajian kemudian kita rekomendasikan. Nah, di pasal itu ada frasa bahwasanya melanjutkan ke instansi yang berwenang. Nah, di sini kita harus melihat kalau ASN instansi yang berwenang siapakah? Kita melihat ada ke ASN yang di Jakarta sana. Betul. Kemudian juga ada juga dari TNI Polri misalnya bisa ke Polres ataupun ke kalau TNI bisa ke Kodim, awalnya kan seperti itu. Nah, ini berjenjang, nanti kita lihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh si yang kita awasi itu tadi. Berarti sampai saat ini kan sudah koordinasi dengan Kodim, Polres terkait masalah pengawasan netralitas TNI Polri. Sudah kita lakukan itu. Oke sahabat Bawaslu, tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Sebelum diakhiri acara, Pak Rohmat, mohon untuk closing statement untuk memberikan pencerahan pada sahabat Bawaslu di Sukoharjo khususnya. Terima kasih Pak Agung. Sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui bahwa pilkada tahun 2020 akan segera dimulai lagi tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami harapkan semua masyarakat, semua stakeholder untuk berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga ya seperti yang kita harapkan bahwa proses pilkada kan sebenarnya kita ingin memilih pemimpin yang terbaik untuk kabupaten ini. Bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang terbaik? Tentunya dengan proses pilkada yang berkualitas dan bermartabat itu tadi. Jadi mari kita jaga pilkada tahun 2020 ini sehingga asasnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas, bermartabat itu bisa tetap berlangsung atau bisa dilakukan dengan baik. Begini itu aja Mas Agung. Sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui bersama, saat ini pandemi COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo belum ada tanda-tanda menyurut. Untuk itu, mohon kepada seluruh warga masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti diantaranya menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, hindari kerumunan sebagai bentuk yang bertujuan untuk memutus COVID-19. Terima kasih Pak Rohmat. Sama-sama Mas Agung. Atas penjelasan terkait penanganan pelanggaran pada diskusi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah mengikuti program Ngulik, Ngobrol Unik Pilkada dimanapun Anda berada. Saya Agung Suryanto, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali pada program selanjutnya. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.